lalu dan ke depan selalu senantiasa diberkati Tuhan. Pasti ada kabar yang luar biasa ya minggu ini. Nah, yuk sebelum mulai ibadah, Kak Ferry senantiasa ingatkan lagi terkait rule-nya kayak kita mau ibadah. Yang pertama, kita cari ruangan di rumah kita atau dimanapun kita berada yang tenang ya. Jangan berisik. Kalau di rumah pas oma atau mamanya masak, ya jangan dekat itu. Adiknya yang masih nangis, masih kecil, cari ruangan yang tenang supaya ibadahnya bisa kudus kita rasakan Tuhan hadir. Lalu ini videonya ini ya, jangan nggak ditampilkan karena kakak-kakak teman-teman kalian pasti rindu satu sama lain ya, sudah nggak ketemu. Nah, ketemu di ibadah ini dibuka gitu ya. Dikasih nama juga sesuai nama kalian dan kelasnya. Karena apa? Supaya memudahkan kakak-kakak untuk absensi. Karena sudah mulai minggu-minggu yang lalu, kita akan adakan absensi kan dari absensi tapi akan ada juga poin ya adik-adik ya. Poinnya ada dari apa? Kak Ferry sekaligus pengumuman ini. Dari kehadiran kalian, dari keaktifan kalian juga, kalau kalian bisa mereferensikan, ngajak teman untuk ibadah bersama-sama dengan kita. Nah, yuk kita siapkan hati ya untuk mau ibadah ini, hati yang kudus, yang tenang, yang siap menerima firman Tuhan. Untuk itu, Kak Ferry persilahkan ya teman kita Abraham untuk berdoa membuka ibadah kita siang hari ini. Yuk Abraham, silahkan dimulai dengan doa. Kak Ferry, terima kasih. Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kali ini kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu, dan semoga kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu dan memuji Engkau dapat lancar saat menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abraham. Yuk kita siap memuji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan, kita ambil posisi yang penuh semangat adik-adik ya. Kita semangat memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Tuhanku Maha Besar. Kita mau semangat supaya Tuhan hadir ya, dilepaskan dari segala permasalahan yang kita alami. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi penuh semangat. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus
Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Ada amin adik-adik, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah sungguh namanya berkuasa. Jadi saat kita mengalami masalah, entah sakit, kesulitan, nggak bisa mengerjakan PR, atau ada masalah di rumah, saat kita berserah kepadanya, Tuhan Yesus akan memberikan jawaban, solusi atas segala permasalahan. Asal kita percaya saja, berseru kepadanya, Tuhan pasti akan mendengarkan kita. Nah, berikutnya, langsung saja sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan menyembah namanya. Kita katakan bahwa sungguh Tuhan Yesus itu perisai kita ya. Saat kita mengalami masalah, keadaan susah, terjepit, Dia yang akan kita andalkan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sembah Dia, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau kami andalkan dalam setiap perkara. Masalah, badai pencobaan, Kau pertolongan
Katakan dengan iman adik-adik. Ku mau percaya, ku mau percaya Tuhan. Ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia Tuhan. Ku berserah, ku menyembah sembah namamu Yesus. Ku berserah, sekarang dapat Yesus. Ku menyembah Yesus. Yesus, ku sembah selamanya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidup. Terima kasih Tuhan, demikianlah kami memanjatkan ucapan syukur, pujian kehadapan-Mu. Kami percaya apabila kami telah memanjatkan pujian, Engkau hadir di dalamnya, memberikan kekuatan, pengharapan baru bagi kami, menghantar jiwa kami apabila kami sebentar hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sertailah Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang kakak-kakak sekolah minggu yang akan Kau pilih menyampaikan kebenaran firman, supaya firman itu disampaikan bukan karena kemampuan seorang manusia berbicara, tapi sungguh Kau pakai hamba-Mu, kakakmu yang Kau pilih dengan menaruh perkataan iman di dalamnya. Firman-Nya sederhana sehingga mudah diterima oleh adik-adik sekolah minggu ini, sehingga boleh mereka mempraktekannya pada kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka ini akan menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar di mana mereka berada. Usir setiap roh jahat tidak mengganggu, di mana firman itu akan disampaikan. Karena kami percaya dan beriman bahwa firman itu adalah milik kami, orang yang menaruh harap sepenuhnya kepadamu. Demikianlah Yesus, kami siap menerima kebenaran firman, kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita firman Tuhan, tadi sudah berdoa belum ya? Sudah berdoa belum ya? Kak Ferry sudah. Kak Leni mau doa lagi nggak apa-apa. Jangan, nanti banyak berdoa Ibu. Nanti setelah firman aja berdoa ya. Hai, Shalom adik-adik, apa kabar? Oh, nggak bisa jawab. Di-unmute dong, boleh jawab kok. Oh, boleh jawab. Adik-adik kan sudah besar, jadi pasti nggak akan mainin mute, unmute gitu seperti anak-anak kecil. Oke? Apa kabar hari ini? Baik. Oh, baik. Oke. Sebelum kita masuk firman Tuhan ya, kalian ini mau cerita sedikit sih. Ini waktu kalian ini masih kecil, jadi belum ada gadget, belum ada internet, belum ada televisi dengan berbagai macam atau pokoknya waktu itu kalian ini masih kecil itu saluran TV-nya cuma adanya TVRI. Wes, pasti adik-adik nggak pernah buka sama sekali ya TVRI ya. Dan itu pun mulainya jam 5 sore. Jadi antara pagi sampai sore itu nggak ada TV, nggak ada acara TV. Nah, kita pulang sekolah itu jam 12 siang. Nggak ada les ya. Jadi kalian ini bersyukur ya dilahirkan waktu itu karena tidak ada les. Ya, jadi tidak ada les waktu itu. Jadi antara setelah kita makan siang, pulang mandi, makan siang, udah free time. Walaupun ngerjain PR ya udah ngerjain. Nah, di waktu senggang-senggang seperti itu biasanya itu kami anak-anak ya, kalau orang tua kan pasti kerja ya, ada yang ke pasar, ada yang buka toko dan ada yang macam-macam. Nah, kalau Kak Leni kan papa mamanya Kak Leni buka toko. Jadi anak-anaknya di rumah. Jadi ditinggal, nggak ada mbak, nggak ada siapapun. Jadi wes di rumah sendirian sama kami. Kak Leni itu keluarganya ada 8 ya. Waktu masih kecil itu yang lahir baru 6.
Ya, jadi yang ke-7 ke-8 belum lahir. Nah, biasanya kalau pas waktu senggang-senggang gitu, anak-anak di kompleks itu pada keluar dan pasti mainan. Jadi kalau pas mainan itu seru. Ada yang mainan gobak sodor, ada yang masih lakukan hal itu, ada yang main benteng-bentengan, ada yang main apa itu kayak batu dilempar-lempar tuh namanya apa ya? Aku lupa. Engklek, Pate Kak. lele. Tahu ya pate lele ya? Tahu, pakai Bukan. Jadi batu itu pokoknya musuhnya itu pasang batu diberdirikan, terus kemudian kita lawannya, ada oponennya itu berusaha untuk menjatuhkan batu-batu mereka. Nanti itu yang menang. Apa gitu saya lupa. Terus pate lele. Mungkin adik-adik nggak pernah dengar opo Boy-boyan ya, itu, bukan lele terus dipatil, bukan boy-boyan ya. kali ini yang tadi batu itu namanya. Tapi ini adalah permainan kayu. Oh, pakai kayu. Hide and seek ya. Jadi main sembunyi-sembunyian itu loh. Nah, karena anak-anak di kompleksnya kalian itu begitu banyak dan semua pengen join, semua pengen ikutan. Jadi akhirnya yang gabung itu sekitar ya 20 anak lah. Jadi adik-adik bayangin yang nutup mata itu 1 anak, terus yang sembunyi 19 anak. Jadi akhirnya itu sangat adalah saat-saat mendebarkan buat yang kalah. Jadi akhirnya kemudian kita home timpa gitu. Untung sekali waktu itu Kak Leni nggak disuruh nyari. Kalau disuruh nyari, waduh, 19 anak itu bagaikan bagaikan mencari susah banget gitu loh. Nah, akhirnya teman saya yang nutup mata. Oke ya, karena kita banyak, kamu hitung sampai 100. 100 rek, gitu wake gitu ya. Dan tahu deh adik-adik, karena waktu itu kita masih kecil, kita nggak punya aturan main. Jadi kamu boleh sembunyi dimanapun kecuali di dalam rumah. Ya, aturan mainnya cuma itu sih, simple. Boleh, jadi bayangin itu di luar rumah. Jadi di dekat rumahnya kalian itu ada rumah sakit, ada panti jompo, ada lapangan, ada tempat penjagalan sapi. Jadi begitu luas. Dan waktu itu belum banyak mobil dan jalannya juga masih belum aspal yang lengkap, belum ada trotoar. Jadi semuanya masih tanah. Akhirnya karena kebanyakan yang dicari, akhirnya sampai sore. Jadi jam 5-an sore gitulah, sampai matahari terbenam. Ya pasti kalau sudah mau sore, pasti mama-mama itu ya, emak-emak itu ya, emak-emak sudah teriak-teriak, woi mulai, woi gitu ya. Nah pulang, waktunya makan, mandi cepat. Nah, semua pulang. Karena akhirnya, wah, wes, jadi apa? Musiknya itu enggak Melek ya? Melek itu mau terus dibuka kan sama mama saya. Loh ada apa? Loh, ibu apa? Tahu Tony enggak? Loh, Tony? Iya, Tony kok belum pulang sampai sekarang. Loh, kok bisa? Loh, Len sini Len. Ini loh, apa mamanya Tony mau nyari Tony. Kamu tadi lihat Tony loh. Tony tadi ikutan sembunyian, Mas. Waduh, lah ini sudah jam 6 mau belum pulang ini. Waduh, akhirnya karena kita ini perkumpulan anak-anak gaul ya, anak-anak permainan yang gaul. Oke, sekali sempret gitu ya, semua ngumpul. Ayo kita cari Tony. Nah, akhirnya cari sepanjang jalan. Semua dicari sampai rumah sakit, sampai lapangan, sampai semua dicari. Nah, Tony ini kemana ya? Tadi dia itu sembunyi tuh. Iya, aku tadi lihat kok. Akhirnya sampai malam kita cari sampai kira-kira 2 jam. Jadi enggak kita nyewari sampai akhirnya kemudian kita berada di bawah pohon. Tadi berada di bawah pohon, terus kemudian ada kayak tis gitu kan, ada kayak suara hujan gitu kan, ada kayak apa, ada air gitu loh. Kemudian terus hujan waduh, ini hujan nih, Tony belum ketemu gimana ini? Mamanya sudah mulai nangis gitu, aduh anakku gitu kan, aduh gak ketemu apa ini, nanti kalau dia hilang gimana? Mamanya udah nangis, udah mulai
mulai keluarkan air mata. Terus tiba-tiba, ini air apa ini? Oh, gak hujan. Terus yang di sebelah sana bilang gini, ora hujan kok, enggak hujan, mana hujan? Oh, tiba-tiba hujan ini. Terus dicicip lagi. Bah, abune gak enak yo. Habis itu dilihat, loh, ternyata Toninya di atas pohon. Ternyata Toninya di atas pohon lagi tidur, adik-adik. Nah, ternyata Toninya di atas pohon lagi tidur, dan hebatnya Tony ini ya, selama 3 jam, berarti kan dia sembunyi dari jam berapa? Dari jam 3 lah kira-kira kita sembunyi sampai ketemu jam 8 itu. Dan hebatnya tidak jatuh. Akhirnya kemudian namanya, wah Tony, kamu itu ya, dicari-cari malah molor di atas. Sini turun. Toninya turun. Akhirnya sejak itu case close ya, kasusnya selesai. Toninya ketemu dan tertidur ternyata adik-adik. Jadi dari kisahnya Kak Leni ini, ayo, ini mungkin simple ya. Buat Kak Leni ini adalah pengalaman cerita yang cukup ya lucu lah, walaupun nggak lucu banget tapi lucu lah. Maksudnya itu kok bisa ya Tony itu di atas dan tidak jatuh loh. Padahal kalau Kak Leni sendiri kalau tidur itu biasanya tuh mesti, pokoknya Kak Leni itu pakai jurus rolling ke kanan, rolling ke kiri. Sedangkan Tony kok bisa ya di atas gitu kan dan tidak jatuh. Itu berarti kan apa ya? Berarti ada pertolongan kan ya. Pertolongan apa? Nah, ayo kita baca di firman Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17. Minggu lalu Kak sudah menceritakan tentang serial Nabi Elia ya, yaitu yang di minggu lalu di Sungai Kerit. Nah, sekarang kita akan menuju seri berikutnya yaitu tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Sebentar, Kak Leni mau siap. Oke. Puji Tuhan. Kelihatan ya? Kelihatan ya, because this is my first time. Oke. Nah, adik-adik mungkin waktu masih TK, masih SD kelas 1 sampai kelas 4, adik-adik sudah sering sekali mendengar tentang Nabi Elia dan janda Sarfat ini, ya. Jadi karena Nabi Elia ini berusaha untuk menegur Raja Ahab, kemudian dia mulai dikejar-kejar dan kemudian dikejar-kejar, akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia ini untuk pergi ke beberapa tempat. Tapi meskipun Tuhan menyuruh ke berbagai tempat, tapi pertolongan dan penyertaan Tuhan itu tidak ada habisnya. Jadi Tuhan selalu menyertai orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, adik-adik mungkin masih ingat, jadi ketika Nabi Elia ini disuruh Tuhan akhirnya dari Sungai Kerit, kemudian menuju ke Sarfat. Menuju ke Sarfat, Tuhan bilang kepada Nabi Elia, nanti kamu akan ketemu dengan seorang wanita, punya anak satu. Seorang wanita, nah nanti kamu mintalah makanan kepadanya. Nah, kemudian Nabi Elia pergi ke Elia pergi ke Sarfat dan kemudian bertemulah dengan seorang ibu ini. Nah, kemudian Nabi Elia berkata bahwa dia lapar kan, kemudian dia bilang sama ibu ini, "Ibu, bolehkah aku minta makan?" Gitu loh. Kak Leni ngelag ya? Kak Martin, Kak Leni ngelag ya? Iya kayak nge-lag. Bentar. Hujan. Jadi tidak ada hujan saat itu, jadi tidak ada tumbuh gandum. Kak Leni, Jadi tidak ada tepung. Yes. maaf tadi setelah Nabi Elia minta makan, Kak Leni nge-lag. Jadi anak-anak nggak dengar setelah itu ngomong apa. Aduh, suruh ngulang bingung saya. Nabi Elia minta makan. Oke. Jadi Nabi Elia kemudian minta makan kepada janda ini, dan karena janda ini kebetulan orang yang miskin dan saat itu di Sarfat hujan tidak ada, kekeringan melanda sehingga tidak ada tumbuh gandum, sehingga tidak bisa dibuat tepung. Nah, karena janda ini juga miskin sekali, jadi dia nggak bisa mendapatkan, mungkin tidak bisa membeli gandum yang dijual mahal gitu ya. Seperti sekarang ini kan Lombok juga mahal, jadi hanya orang-orang yang punya uang yang bisa beli Lombok. Nah, akhirnya kemudian
janda ini bilang bahwa aku cuma punya segenggam tepung dan aku cuma punya sedikit minyak, aku akan mengolahnya dan aku akan makan dengan anakku, tapi entahlah besok aku tidak punya lagi, mungkin besok kami akan mati. Lalu Elia bilang, baiklah, kamu buatlah buat anakmu dan juga buat aku. Akhirnya kemudian ibunya ini tanpa tanya apapun, dia menaati apa kata Nabi Elia karena dia tahu bahwa Elia ini adalah abdi Tuhan. Kemudian dia buat, kemudian dia kasihkan kepada Nabi Elia, terus kemudian dia juga makan. Setelah apa yang terjadi, kemudian dia bilang kepada janda Sarfat ini untuk, kamu pergilah karena kamu sudah memberi aku makan, kamu pergilah ke tetangga-tetanggamu untuk cari buli-buli ya. Ini ya, buli-buli itu kayak gentong-gentong gitulah. Buli-buli sebanyak-banyaknya, kemudian taruhlah di dalam rumahmu. Anehnya bahwa ibu ini taat. Kemudian dia mencari, walaupun mungkin dia bingung ya, buat apa gentong-gentong ini dikumpulkan. Tapi dia taat. Kemudian dia ambil semua, dia pinjam-pinjam ke tetangga-tetangganya. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Elia berdoa kepada Tuhan, dan melalui firman Tuhan, kemudian buli-buli itu dipenuhi dengan minyak dan tidak akan pernah habis. Ya, adik-adik, bahwa penyertaan Tuhan kepada Nabi Elia itu nyata. Nah, kemudian apa yang selain, dan ternyata Tuhan tidak hanya memberkati wanita ini dengan minyak yang berkelimpahan dan gandumnya berkelimpahan, tapi ada satu lagi, yaitu bahwa kemudian bahwa anaknya kemudian sakit dan hampir mati. Tapi apa yang terjadi yaitu kemudian bahkan ibunya juga menyalahkan dirinya sendiri bahwa aduh, ini gara-gara aku ini dosa, aku ini salah, makanya anakku sakit. Tapi Elia kemudian berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanku, Allahku, bahwa jangan membuat aku malu. Wanita ini sudah memberikan apa yang menjadi kekurangannya dan terakhir tapi untuk diberikan kepada aku. Maka berilah kemurahanmu dan sembuhkanlah anaknya. Dan kemudian anaknya sembuh. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik sering sekali mendengar cerita ini sampai bahkan kayaknya itu, ini kayak seperti cerita lah. Kayak cerita, mungkin cerita dongeng gitu yang adik-adik sering lakukan, yang adik-adik sering baca, adik-adik sering tonton mungkin. Tapi buat Kak Leni ketika membacakan, kemudian dikasih kesempatan untuk berfirman di depan adik-adik pada siang hari ini tuh, selalu ada hal-hal yang baru yang Kak Leni dapatkan. Jadi apa ya, pelajarannya itu yaitu yang pertama adalah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia, sama dengan sekarang Tuhan juga pasti tidak akan meninggalkan kita. Ayo kita buka di Yesaya 41 ayat 13. Kalian ini mau baca ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi adik-adik kita tuh mungkin ada banyak hal-hal di dalam kehidupannya adik-adik, dalam sekolah mungkin sekarang ini nggak bisa sekolah, di rumah terus gitu ya. Tapi kalau adik-adik tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita seperti yang dilakukan kepada Nabi Elia. Dan yang kedua, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang Allah terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat loh adik-adik ya, apa yang datangnya dari Tuhan itu pasti kebaikan. Entah itu bentuknya berkat, entah itu bentuknya ujian, ya, ujian yang mungkin bikin kita kesel, bikin kita gak sabar, bikin kita itu marah gitu ya, tapi itu untuk kebaikan kita. Jadi kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh komplain, karena itu untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, Tuhan selalu menolong kita di waktu dan cara yang tepat. Sabar. Kalau misalnya doa kita, aku pengen pengen kesembuhan, pengen memiliki sesuatu, pengen keinginan, pengen juara ini, pengen mendapatkan ini, sabar.
Karena Tuhan itu tahu yang terbaik, makanya Dia akan menolong kita di waktu dan cara yang tepat. Seperti Mazmur 121 ayat 1-3 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Jadi adik-adik sabar, percayalah kepada Tuhan. Pokoknya doa aja. Pokok tugasnya kita itu kalau kita lagi sumpek, lagi marah, lagi kecewa, lagi apapun lah, doa aja supaya Tuhan tenangkan kita, Tuhan kasih penghiburan sama kita, adik-adik. Duh Kak Leni, kenapa kok mesti jawabannya selalu kayak gitu? Kalau tanya sama guru sekolah minggu, tanya mama, tanya papa, mesti gitu. Ayo doa aja. Karena Tuhan kita itu sumber dari segala macam bentuk pertanyaan kita. Jadi kita ini tugasnya sebagai anak-anak Tuhan ya berdoa. Supaya kita akhirnya nanti tahu, oh alah, ternyata jawaban dari masalah kita itu kayak gitu toh. Gitu loh adik-adik. Jadi memang tugas kita cuma berdoa saja. Oke? Nah, sebelum kalian ini akan mengakhiri sebuah firman Tuhan ini ya, kalian ini mau cerita ini. Ada satu anak yang ya ada dalam satu anak dalam satu keluarga gitu kan ya. Suatu saat dia itu suka banget nonton main games Roblox, tahu kan adik-adik Roblox ya. Nah, kalau misalnya mau main di Roblox yang bangun-bangun itu kan berarti kan perlu apa tuh namanya? Robux ya. Berarti kan perlu Robux. Nah, Robux itu untuk beli Robux itu kan perlu uang. Nah, kalau perlu uang, sedangkan kalau masa-masa pandemi tidak sekolah gini kan nggak dapat uang saku. Nah, akhirnya kemudian tuh dia mikir, kalau nunggu Imlek masih lama ya. Kalau kita dapat uang, anak-anak dapat uang kan waktu Imlek ya, dapat angpau. Tapi waktu itu masih belum Imlek. Tapi aku pingin sekali beli Robux. Iya, aku pengen Robux itu loh. Aku pengen bangun garasi buat rumahku. Aku pengen bangun pokoknya supaya aku bisa mengalahkan teman-temanku. Teman-temanku loh sudah punya itu toko pizza, sudah punya rumahnya bangun 3 lantai, ada basement. Masa aku kalah? Nah, ya kemudian dia mikir, kalau aku minta mama pasti nggak dikasih karena main apa uang kok dibuang-buang buat beli Robux. Lagian lo gak penting itu ngapain. Gimana ya? Akhirnya kemudian dia mikir, gini aja kali ya. Oke lah, kalau gitu dia akhirnya kemudian dia tulis sesuatu. Dia tulis pakai kertas gitu ya, pakai note gini. Dia tulis kemudian dia kasihkan ke mamahnya. Mah, ini mah, isinya ini adik-adik. Ini mah, tolong mama tolong bayar ya. Loh, mamanya bingung. Apa ini? Ini loh Ma, kan kemarin kan mama kan nyuruh-nyuruh aku. Jadi tolong bayaran lama ya. Kemarin kan aku sudah merapikan tempat tidur. Nah, tak pikir-pikir merapikan tempat tidur itu kan susah Ma. Jadi aku minta 5.000. Terus yang kedua menyapu lantai. Rumahnya kita ini kan besar Ma. Capek aku Ma. Ya, jadi aku minta 5.000 lagi ya Ma ya. Terus kemarin buat susu, aku rebus air. Hampir aja aku kena api, Mama. Ya ampun, Mah. Jadi aku minta 3.000, Mah. Terus bantu ayah mencuci mobil. Mobilnya kan itu, Mah, capek, Mah. Dari kanan, kiri, bawah, belakang, semuanya cuci, Mah. Jadi aku minta 10.000 ya, Mah, ya. Terus kemarin Mama kan inget tuh. Kemarin aku disuruh mijet-mijet. Jadi itu 15.000 ya, Mah, ya. Sama cuci piring 7.000. Jadi Mah, minggu ini Mama bayar aku 45.000 ya Mah ya. Mamanya kaget. Hah? Oh, tapi mamanya enggak komentar sih. Cuma pikir, oh jadi kamu minta 45.000. Iya Mah. Jadi nanti minggu depan lagi ya Mah ya. Jadi kalau Mama suruh-suruh aku minta uang aku nanti catat lagi kayak gini, nanti Mama kasih uang. Oh, oke. Ya udah, ini tak ambil dompet ya. Coba tak ambil dompet, tak kasih uang nih 45.000. Yes. 45.000 ini bisa beli berapa Robux ya. Akhirnya senang sekali kan? Nah,
Tapi kemudian sebentar duduk dulu. Ada apa, Ma? Sini, Mama juga punya catatan. Silakan, coba dibaca. Akhirnya Mama ngasih tulisan ke anaknya. Anaknya kaget. Apa ini, Ma? Berapa ini? 114.500.000. Ma, apa ini, Ma? Loh, tadi kan kakak bilang, katanya Mama punya hutang sama kamu. Ya udah tak bayar kan tadi sudah toh. Nah sekarang gantian kakak yang bayar sama Mama. Apa ini? Biaya berobat selama Mama hamil 2,5 juta. Terus biaya melahirkannya mahal sekali. Iya, karena kamu dulu sesar. Tahu enggak sesar? Kalau sesar itu karena kepalanya itu di atas, jadinya Mama harus operasi. Jadi itu perlu uang banyak. Terus kamu popok, ayo kamu suka ngompol kan? Kamu suka pup sembarangan. Jadinya itu habisnya banyak popoknya. Ya ampun, Ma, banyak banget, Ma. Terus minum susu. Kamu suka sekali minum susu. Masa 1 kaleng tuh habis 1 minggu. Bayar habisnya berapa itu? 60 juta. Hah? Terus waktu kamu sakit, lihat, Mama tuh pasti panik, Mama nangis-nangis antar kamu ke dokter. Pada waktu itu Mama masih belum punya uang banyak. Tapi lihat, habis keluar 2 juta. Ya udah ini 114.500.000. Coba kamu yang bayar. Adik-adik. Kira-kira kakak ini ya yang masih sekolah, kira-kira bisa bayar nggak utang sebesar 114.500.000 rupiah ini? Nggak bisa. Uang dari mana? Ayo, adik-adik. Oleh karena itu, kalian ini mau cerita di sini, kenapa sih kalian ini bikin menceritakan hal ini agar adik-adik itu tahu ya. Kalau seorang ibu itu tidak akan pernah minta uang atau minta ganti sama kalian. Abraham ya, nanti kalau kamu udah besar ya, kamu udah kerja cari uang, ayo ganti ke Mama semua uang-uang yang sudah Mama habiskan untuk membesarkan kamu. Kok kalian ini sampai dengan detik ini nggak pernah dengar ya, ada Mama, ada Papa minta ganti rugi. Nggak pernah dengar. Sungguhan. Kalau ada pun, ya paling 1 dibanding 1 juta penduduk di dunia ini. Nggak pernah dengar. Nah, tapi kalau anak minta uang terus sama mamanya sama papanya, sering. Pasti sering. Banyak banget anak-anak yang suka minta uang sama mamanya. Nggak punya uang, minta. Pengen jajan ini, minta. Mau HP baru, minta. Mau aplikasi game yang bayar, minta. Pasti minta terus sebagai anak. Tapi ingat juga, kalau Mama dan Papa di dunia aja tidak pernah minta balik kebaikannya kepada kalian, rasa sayangnya kepada kalian, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau sudah menolong kita, itu pasti 100 atau bahkan 1000% atau 10.000% itu kan dicurahkan kepada kalian adik-adik. Dia nggak akan minta kalian untuk balasan ya. Kemarin itu kamu tak tolong ya, dari kemarin hampir keserempet sepeda. Ayo balas. Atau karena kamu sudah ini bernafas bertahun-tahun, ayo kembalikan oksigennya. Nggak mungkin adik-adik. Jadi kalau Tuhan Yesus itu menolong, pasti menolongnya itu dengan segenap hatinya. Lalu kalian ini apa yang mesti kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kembalikan dong. Dengan cara apa? Ya nggak mungkin untuk kembalikan kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu super duper baik sekali. Jadi kembalikannya dengan apa? Dengan kesetiaan. Dengan melakukan apa yang baik. Menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan. Itu saja. Dengan banyak ngobrol sama Tuhan. Supaya Tuhan nggak kangen sama kita. Tuhan itu kayak kita sama-sama seperti kayak friend gitu loh. Kayak temen gitu loh ngobrolnya. Itu aja cukup. Jadi Tuhan nggak akan menuntut kalian untuk kembalikan. Tapi Tuhan akan selalu memberkati. Walaupun kadang-kadang kita nggak setia. Kadang, males aku ikut Zoom, gitu-gitu toh. Tapi enggak, Tuhan itu akan tetap setia kepada kalian. Oke adik-adik?
Begitu aja firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga apa yang Kak Leni sampaikan apa yang Kak Leni sampaikan itu memberkati adik-adik semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk adik-adik yang sudah setia datang ke Zoom, ibadah Zoom ini Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang, Tuhan, telinga-Mu tidak kurang lebar untuk mendengarkan seruan-seruan kami Tuhan. Mungkin banyak anak-anak Tuhan di Manyar ini Tuhan yang mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, mengalami apapun Tuhan. Bila Tuhan mereka senantiasa Tuhan datang kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber dari segala sumber jawaban dari masalah kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, untuk kami tetap melakukan kebaikan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Biarlah Tuhan kami lakukan menjadi anak-anak yang baik Tuhan, yang menyenangkan Engkau Tuhan, yang membanggakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan kesehatan dan juga sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita mau tutup ibadah siang hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini teman-teman sehat, teman-teman juga dikasih Tuhan kemurahan, kesempatan untuk beribadah ya. Yuk kita mau berdoa buat siang hari ini ya. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu, tunas maupun teens Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Buat Kak Leni, Kak Ferry, Kak Triska Tuhan. Dan juga kakak-kakak yang lain, Kak Daniel juga, Kak Martin juga Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkati kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan dengan kesehatan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang bekerja Tuhan. Setiap hari mereka yang bekerja, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi mereka Tuhan dari segala sesuatu yang buruk. Juga pada akhirnya kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, baik yang sudah mengikuti ibadah Zoom, maupun yang belum mengikuti Tuhan, atau yang tidak mengikuti karena sakit, atau ada keperluan apapun, kami kakak-kakak sekolah minggu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kekuatan, juga Tuhan pakai hidup mereka Tuhan, sebagai saksi-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, di rumah, di sekolah, maupun di gereja Tuhan. Tuhan berkati masa muda mereka sampai dewasa nanti hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami percaya berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus serta Roh Kudus selalu menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah diberkati, anak-anak sama-sama kita katakan, amin.